Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Fadhil Sancaniago dari Universitas Terbuka UP BJJ Palembang Sistem Informasi. Izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat mengenai tugas 3 dari mata kuliah struktur data ini. Di sini tugasnya adalah untuk mencari BFS dan DFS ya. Untuk di source code-nya ini sudah saya memberikan komentar-komentar biar nggak bingung. Dari bagian yang pertama di bagian sini, ini bagian ini itu adalah kelas graph ya. Jadi fungsinya untuk menyimpan data graph. Nah, graph-graph itu disimpan dalam bentuk adjacency list, yaitu ketetanggaan antar node. Nah, kemudian di sini ada graph yang tidak berarah ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini menunjukkan bahwa graph yang digunakan itu adalah graph tidak berarah. Jadi jika A0 terhubung ke A1, maka A1-nya itu juga otomatis terhubung kembali ke A0 gitu ya. Untuk bagian selanjutnya, bagian sini yaitu digunakan untuk mengurutkan tetangga node-nya berdasarkan angka di belakang huruf A gitu. Misalkan A0, A1, A2 gitu ya. Dengan begitu, program selalu mengecek node dari angka yang lebih kecil dulu ya, gitu. Di sini ada inisialisasi 10 node ya. Jadi pada bagian ini itu program membuat 10 node secara otomatis menggunakan pengulangan for ya. Jadi node-nya itu yang dibuat dari A0 sampai A9. Jadi totalnya ada 10. Nah, untuk hubungan antar node ini itu untuk menentukan hubungan antar node-nya ya. Jadi hubungan itu disebut edges. Jadi misalkan A0 terhubung dengan A1, A0 terhubung dengan A2 dan seterusnya. Nih, kayak gini. A0, A1, A0, A2, A1, A3, A1, A4 gitu ya. Nah, di sini jadi nanti proses pencarian target untuk A7-nya ya di sini menggunakan algoritma BFS. Pada bagian selanjutnya, bagian sini, di bagian ini membuat program itu lebih interaktif ya. Jadi setelah demonya itu selesai, jadi user nantinya bisa mencoba node lain gitu ya. Dengan memasukkan node awal dan node targetnya. Jadi di sini lebih interaktif aja. Dan yang kedelapan di sini ada melacak status node. Ya. Nah pada bagian ini itu variabel visited di sini itu digunakan untuk mencatat node yang sudah dikunjungi atau sudah masuk ke antrean. Tujuannya agar node itu yang sama itu nggak bakal diproses berulang kali. Adapun untuk antrian queue ini itu karena BFS itu menggunakan queue atau antrian ya. Jadi prinsipnya node yang masuk lebih dulu itu akan diproses terlebih dahulu. Karena itu BFS bergerak secara melebar dari level terdekat ke level berikutnya gitu. Selanjutnya bagian ini itu digunakan untuk menyimpan urutan node yang benar-benar dieksplorasi. Jadi outputnya nanti menampilkan urutan proses BFS dari awal sampai
target ditemukan. Pada tahap inisialisasi di sini, node awal itu dimasukkan ke queue dan ditandai sebagai visited. Dalam contohnya, node awalnya ini adalah A0 ya di sini. Selanjutnya di sini pada bagian ini itu mengambil semua tetangganya ya, atau dari node yang sedang dieksplorasi tadi. Jadi tetangga yang belum dikunjungi itu akan dimasukkan ke queue untuk diproses pada langkah berikutnya nanti. Gitu. Nah, di sini kita coba jalanin ya. Story-nya ada. Oke. Kita akan langsung Java. BFS. Ya, ini step by stepnya saya lebih rincikan lagi. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti user mau mencari node lain, tinggal Y aja, terus dimasukin seperti yang saya bilang tadi ya, node awalnya apa aja tadi dan juga tetangganya apa gitu. Ya kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pencarian DFS Java. Nah, untuk pencarian DFS Java ini, di sini saya menggunakan link hasset ya, itu pada bagian ini sebenarnya untuk bagian awalnya itu sama aja ya, sebagian komentarnya itu sama aja seperti yang saya bikin di sini di awal-awal, itu sebagian besar itu sama. Kita langsung saja ke bagian ya saya cari aja. Oke, di bagian sini ya. Di line ke 96. Nah, di sini untuk link hasset ini dia fungsinya agar node itu tidak dicatat 2 kali, tetapi urutan kunjungannya itu tetap tersimpan di sini. Oke. Kemudian di sini untuk melacak nomor langkah global, bagian ini itu digunakan untuk menghitung langkah pencarian DFS-nya ya. Karena DFS itu merupakan rekursi, maka step counternya itu dibuat menggunakan dalam bentuk array agar nilainya itu tetap bisa bertambah di setiap pemanggilan fungsinya. Nah, pada bagian ini ya, setiap kali masuk ke sebuah node, jadi node itu langsung ditandai sebagai visited. Nah, node itu juga dimasukkan ke path, yaitu jalur pencarian yang telah dilalui. Nih, di sini. Jika target ditemukan, maka hentikan pencarian. Ya, jadi programnya nanti itu mengecek apakah node yang sedang dikunjungi sama dengan target. Kalau sama, maka programnya menampilkan pesan bahwa target itu ditemukan dalam proses DFS. Kalau misalkan sama gitu, maka program itu menampilkan pesan bahwa target itu ditemukan dan proses DFS itu dihentikan gitu. Nah, setelah itu program akan mencari tetangga ya, atau yang belum dikunjungi gitu ya. Jadi ketika node-nya itu dicek, program mengambil data tetangganya gitu ya. DFS akan mengikuti
DFS akan memilih tetangga pertama yang belum dikunjungi, langsung masuk ke dalam node tersebut gitu. Nah, jika tidak ditemukan, ya, di sini ada bagian sini. Itu saya di sini kita akan backtrack ya. Jadi backtrack itu adalah proses kembali ke node sebelumnya. Ya, ketika jalur yang sedang dicoba itu tidak menemukan target, ini menjadi ciri penting dari DFS. Kalau semua tetangga itu udah diperiksa dan belum ditentukan gitu, dan target tetap tidak ditemukan, maka node tersebut itu akan dikeluarkan dari path. Jadi setelah itu fungsinya mengembalikan false sebagai tanda bahwa jalur ini tidak menghasilkan target. Kita coba langsung. Oke. Sama ya, saya bikin dia lebih interaktif gini. Jadi hasilnya itu sudah berhasil ditemukan. Ya kurang lebih seperti ini. Oke, itu aja untuk pada kesempatan kita kali ini. Saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.